Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, pada materi sebelumnya ya, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut juga, tapi dia rumusnya khusus yang sinus ya. Jadi untuk kali ini kita bahas yang dia untuk kosinus. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih kosinus itu sendiri, itu seperti ini. Sudah ada di artinya paling atas ya, yang ada tulisan warna biru. Nah, yaitu cos alfa tambah beta. Jadi alfa tambah beta ini merupakan dua sudut yang berbeda ataupun sama ya. Dua sudut yang berbeda ataupun sama. Nah, itu sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi dengan sin alfa kali sin beta. Nah, untuk cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, bedanya dengan rumus sinus yang kemarin, kalau sinus itu tandanya itu linear ya. Nah, jika di sini jumlah, maka ini juga jumlah. Jika di sininya kurang, maka di sini juga kurang. Nah, ini untuk kosinus dia terbalik. Jika di sini jumlah, maka di sini jadi kurang, dan di sini jika di sini kurang, maka di sini jadi jumlah ya. Dan juga perbedaannya kemarin, jika rumusnya itu untuk sin, kemarin itu sin cos sin ya. Nah, kalau ini, atau kalau misal kita mau menyingkat atau mempermudah kita mengingat, untuk rumus sinus itu sendiri yang pada materi sebelumnya itu jika sin alfa tambah beta itu kita ingat aja SCCS ya. Nah, sin cos sin gitu. Nah, kalau misalnya dia untuk yang rumus kosinus kita ingat CCSS. Nah, cos sin gitu. Hanya saja ditinggal memasukkan sudut yang berbeda yaitu si alfa dan beta ini. Ini hanya lambang. Nah, ini bisa jadi nanti kita buat cos A tambah B atau cos X tambah Y. Nah, jadi kalau misalnya cos X tambah Y berarti cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Dan begitu juga dengan cos selisihnya yang di bawah. Oke, itu untuk rumusnya. Biar lebih paham, kita langsung bahas contohnya di sini. Saya berikan dua contoh soal terkait rumus jumlah dan selisih sudut kosinus. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, tentukan nilai cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, tekniknya tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya dengan materi sinus itu. Nah, kita akan merombak ya, ataupun menjabarkan 75 derajat ini. Itu sesuai keinginan kita, asalkan dia merupakan kombinasi dari dua sudut yang merupakan sudut istimewa. Nah, jadi boleh dia pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, untuk ini saya akan coba cos 75 derajat itu saya buat jadi cos 30 tambah 45 derajat. Nah, dimana 30 tambah 45 ini sama dengan 75 ya. Jadi saya jabarkan menjadi penjumlahan. Nah, dengan otomatis sesuai dengan rumus itu, inilah yang menjadi alfa dan inilah yang merupakan si beta. Nah, berarti tinggal kita inikan saja, kita jabarkan menjadi tadi cos alfa. Ini rumusnya cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Oke, berarti cos alfa berarti cos 30 derajat kali cos 45 derajat. Nah, karena ini tambah, maka ini jadi kurang. Nah, sin 30 derajat kali sinus 45 derajat. Oke. Nah, kemudian dengan mengingat nilai dari sinus dan kosinus dari sudut istimewa, kita langsung bisa menjawab ini, yaitu cos 30 sama dengan 1/2 akar 3 dikali cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian
dikurang. Nah, sin 30 itu sama dengan 1/2, sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita coba kalikan 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, berarti yang di luar ini dikalikan dengan yang di luar ya, 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4, kemudian akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 3 dikali 2 itu sama dengan 6, kemudian dikurang 1/2 kali 1/2, 1/4. Nah, karena dia tidak punya kawan, ya langsung saja akar 2. Nah, agar lebih terlihat rapi, maka kita bisa menukar tuh mendistributifkan bentuk ini ya. Artinya kita akan mengeluarkan bilangan yang sama dari 1/4 akar 6 dan 1/4 akar 2, yaitu bilangan 1/4. Nah, kemudian kita buka kurung. Nah, karena 1/4-nya sudah keluar, maka di sini tinggallah akar 6. Nah, tanda ini sesuai dengan tanda di atas. Ini juga tadi 1/4 sudah keluar, berarti tinggal akar 2. Nah, inilah nilai dari kosinus 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, kita menggunakan teknik rumus kosinus ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan tangen B ada sama dengan 1/7. Nah, di mana A dan B merupakan sudut lancip. Nilai cos A tambah B adalah berarti di sini kalau A dan B sudut lancip sudah kita tahu bahwa A dan B itu berada di kuadran pertama. Berarti semua nilai sin, cos maupun tangen itu bernilai positif ya jika berada di kuadran pertama. Nah, sekarang kita coba jabarkan dulu. Sin A sama dengan 3/5. Nah, contoh sebelumnya juga sudah ada yang mirip seperti ini. Kita akan mengarahkan dia menggunakan segitiga siku-siku ya. Kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, di sini sesuai dengan sudut. Nah, sudutnya adalah sudut A. Oke, berarti kita buat di sini sudut A. Nah, kemudian kita tahu bahwa sinus itu adalah depan per miring ya. Oke. Sisi depannya di sini berarti depan sudut itu yang ini. Sisi depan sudut berarti yang vertikal ya, karena sudutnya di sini. Nah, jika sudutnya memang di sini berarti depannya berada di yang horizontal. Nah, tergantung kepada letak sudut yang kita buat ya. Ini juga tidak terfokus kepada ini ya. Jadi hanya juga boleh kita buat di atas sudutnya di sini. Nah, tidak hanya di sini saja boleh. Jika di sini, maka depannya harus berada di horizontal. Tergantung kepada sudut yang kita letakkan. Berarti di sini 3. Kemudian miring. Nah, ingat sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Nah, berarti dari sini sudah diketahui dua sisi, tinggal mencari satu sisi lagi. Tadi depan dan miringnya sudah, berarti kita tinggal mencari sisi samping ya dari si sudut A. Oke, kita akan cari sudut sampingnya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, samping kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat ya. 5 kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 itu sama dengan 16. Sama dengan samping sama dengan akar dari 16. Maka sisi samping sama dengan 4. Oke. Samping sama dengan 4. Maka kita bantu karena di sudut A tadi masih sinus ya. Berarti jika kita ambil kosinus A berarti sama dengan sisi samping per sisi miring ya.
Nah, sama dengan tadi sampingnya udah dapat 4 per miringnya 5. Oke. Nah, ini untuk cos A. Jadi kita udah dapat sin A, sudah dapat cos A. Nah, sekarang kita menuju ke tangen B sama dengan 1/7. Oke, kita coba nih. Kita masuk ke sama dengan 1/7, berarti sudut kita adalah sudut B ya. Oke, kita gambar lagi segitiga bantuannya. Oke. Ingat, tangen itu adalah depan per samping. Nah, berarti depannya adalah 1. Nah, ini depan, sampingnya adalah 7. Nah, yang kita cari di sini adalah si miring. Oke, kita cari dulu miringnya. Miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Oke, sama dengan 1 tambah 49. Miring kuadrat sama dengan 50. Sisi miring sama dengan akar 50. Jika kita sederhanakan lagi, ini menjadi akar 25 dikali 2 ya, karena 50 adalah 25 kali 2. Miring sama dengan akar 25, berarti keluar sama dengan 5, jadi 2 tetap kita tinggalkan di dalam. Miring sama dengan 5 akar 2. Oke. Nah, karena ini masih tangen, kita cari dulu sinus B dan cos B-nya. Oke, sinus B berarti depan per miring ya. Depan per miring. Depannya adalah 1, miringnya 5 akar 2. Nah, sementara untuk cos B, samping per miring. Oke, sampingnya 7, miringnya 5 akar 2. Oke. Nah, sekarang bahan-bahan sudah kita peroleh. Nah, kita masuk ke pertanyaan akhir di sini ya. Oke, pertanyaannya tadi adalah kita lihat kembali nilai cos A tambah B. Oke. Maka nilai cos A tambah B sama dengan ini kita jabarkan langsung ya. Cos A tambah B berarti cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Oh iya, tadi karena sudut A dan B-nya dua-duanya lancip, berarti tidak ada yang negatif ya. Berarti tidak ada perubahan, ini tetap positif. Nah, ini positif, sin B cos B positif, sin A cos A juga positif. Oke. Sekarang kita coba masukkan cos A. Cos A tadi sama dengan 4/5 kali, nah cos B ini tadi 7/5 akar 2. Nah, dikurang sin A tadi di atas 3/5 dikalikan dengan sinus B. Oke. Sin B 1/5 akar 2. Oke. Nah, tinggal kita kalikan atau sederhanakan saja. 4 kali 7 sama dengan 28 per 5 kali 5 ya. 25 akar 2 dikurang 3 kali 1, 3 per 25 akar 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan aja pembilang dari masing-masing ya. 28 dikurang 3 sama dengan 25 per 25 akar 2. Nah, kebetulan di atas 25 di bawah 25 berarti bisa kita coret. Tinggal 1. Nah, 1 sama dengan 1/1 kali akar 2 akar 2. Nah, agar lebih terlihat lebih bagus, kita coba rasionalkan itu dengan mengalihkan dengan akar sekawan ya. Nah, ini akarnya atau akar penyebutnya ya.
penyebutnya akar 2, jadi kita rasionalkan. Ini pelajaran di matematika kelas 9 dulu waktu di SMP atau MTS ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali akar 2, berarti kita buat aja 1 kali akar 2 tetap nah akar 2 kali akar 2 itu berarti akar 4 sama dengan 2. Nah, atau agar lebih gampang, ini jika bilangannya sama maka hasilnya pasti yang di dalam ya. Misalnya akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, akar 7 kali akar 7 sama dengan 7, akar 9 kali akar 9 sama dengan 9. Nah, itu lebih mudah. Atau ini kita satukan. Nah, 1/2 kali akar 2. Oke. Nah, ini jawaban dari cos A tambah B ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.